Untuk menuliskan ide semacam itu, supaya realistis, kita melihat background. Misalnya, background saat ini, kenapa yang memimpin negara kita ini hampir selalu adalah orang-orang yang identitasnya Muslim, tetapi mereka selalu memusuhi Islam. Kenapa? Mulai dari dulu. Dan kalau tak tidak memusuhi, itu memarginalkan Islam. Paling tidak mengatakan bahwa agama itu urusan pribadi, jadi jangan ada campur tangan agama dalam politik, karena politik itu urusan sosial. Bahkan seorang presiden yang kiai pun mengatakan demikian. Ya, ini problem di kita. Apakah karena tidak ada orang Islam yang solih, yang layak menjadi pemimpin? Ada, potensi ada. Tapi potensi ini dibekukan, dibuat beku. Gimana? Macam-macam. Misalnya di masjid dilarang membicarakan politik. Masjid hanya untuk ibadah. Maka khutbah dan ceramah harus hanya masalah ibadah, tidak boleh berbicara politik. Kalau ada khotib atau penceramah berbicara politik, maka dianggap fundamentalist atau teroris dan sebagainya. Itu dari luar. Nah, kalau kita menyebut dari luar, kita menyalahkan orang lain. Apakah kita nggak salah? Kita sendiri salah. Coba, pengajian-pengajian kita ini, itu yang dibicarakan apa? Pahala, surga, neraka. Pahala, surga, neraka. Yang berminat mempelajari pahala, surga, neraka itu siapa? Orang tua atau muda? Tua. Karena mereka merasa sebentar lagi saya mati, saya harus mempersiapkan diri. Terus pelajaran agama yang kayak apa yang menarik? Pelajaran yang orientasinya itu tadi, pahala. Gimana? Amal apa yang pahalanya banyak? Ini lagi yang tertarik adalah orang-orang yang dulu waktu mudanya nggak sempat beribadah atau minim ibadahnya. Ketika sudah tidak bisa cari duit lagi, lalu cari pahala. Ini menarik karena apa? Bagaimana waktuku tinggal sedikit, mungkin saya tinggal 1 tahun, mungkin 2 tahun, atau mungkin 1 bulan, 2 bulan, tapi pahalaku bisa menjadi kompensasi dari dosa-dosaku dulu. Jadi yang tertarik adalah orang-orang yang dulu tidak peduli agama atau bahkan melanggar agama. Ketika sudah tidak laku lagi di dunia, mencari pahala yang berlipat. Akhirnya yang datang di pengajian hanya orang-orang tua. Padahal kalau kita ingin perubahan itu selalu dilakukan oleh pemuda. Tapi kita tidak bisa menarik anak-anak muda untuk datang ke masjid. Kenapa? Saya ya ada masjid ya, yang kalau habis sholat subuh itu pasti salaman satu-satu. Ya Allah, semuanya di atas 60. Terus seminggu kemudian hampir setiap minggu ada yang meninggal. Ini kalau habis siapa yang melanjutkan? Ya, itu masjid kita. Jadi salah siapa itu? Salah kita. Kenapa kita itu pengajiannya itu orientasinya hanya untuk itu? Anak-anak muda enggak. Saya kasih contoh, dulu saya sebagai ketua Dewan Karyawan, saya mengumumkan bahwa kita sedang merintis berdirinya dana pensiun. Dengan demikian nanti kita meskipun wartawan perusahaan swasta, kita akan mendapatkan pensiun setiap bulan. Ada yang nyeletuk, saya nggak tertarik pensiun, karena dia merasa masih muda. Aku masih kepengen lompat sana. Kalau mengharapkan pensiun berarti tidak bisa pindah-pindah dari satu perusahaan itu. Jadi dia menganggap apa? Pensiun masih lama. Kalau ini pengajiannya isinya itu hanya surga neraka, dosa dan pahala, anak-anak muda nggak tertarik.
aku mati masih lama. Pikiran anak muda ya. Oleh karena itu kita mesti memikirkan itu. Nah ini background, ini problem. Nah kalau kita mau menulis, kita tulis problem itu. Terus kita tulis potensi. Ada nggak potensi? Oh banyak. Coba, masjid kita itu potensinya besar. Di tempat yang kita sekarang ini berada, ahli keuangan ada, ya? ahli olahraga ada, ahli kedokteran ada, ahli insinyur ada. Kalau ini disinergikan, masya Allah potensinya besar. Tapi kenapa kita tidak pernah mensinergikan itu? Itu kurang dari kita. Padahal Rasulullah itu mendorong kita untuk akrab. Simbolnya adalah soft, harus rapat, harus sentuhan satu dengan yang lain. Ini supaya kita makin erat kerjasamanya. Jangan sampai belak-belok atau renggang. Rasulullah memberikan resikonya. Kalau kalian tidak tertib, maka kalian akan bercerai-berai. Jadi soft yang lurus itu penting sekali. Jadi kita punya potensi. Terus tinggal dikembangkan saja potensinya itu. Bagaimana kita bisa mengumpulkan orang-orang ini untuk membuat masjid kita kuat. Terus kita bikin program. Programnya antara lain misalnya bagaimana cara menarik anak muda. Kita sudah menyelenggarakan misalnya si bola yang kecil itu apa namanya Pak? Futsal. Kita bikin misalnya ini kan tempo hari itu sudah bapak-bapak sudah tertarik pingpong. Misalnya pingpong kita jangan hanya satu meja. Kita bikin banyak anak-anak muda kita beri iming-iming, misalnya ada makanan dan sebagainya untuk main itu. Tetapi sebelum itu dikasih dulu pengajian. Nah isi pengajiannya itu yang membina mereka untuk masa depan. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi mereka supaya mereka menjadi pemimpin masa depan. Menjadi pemimpin, maka pelajaran-pelajaran di masjid harus ada tentang leadership. Itu suka disebut basic training for leadership, ya. Pelatihan dasar untuk kepemimpinan. Nah, tentu kalau kita mengembangkan semacam itu, nanti akan ada intel-intel yang mengawasi. Nggak apa-apa, kita rangkul aja sih intel itu, ya. Kalau zaman dulu kan intel, kalau zaman sekarang bukan intel, tapi buzzer, ya. Buzzer itu pasti ada di kelompok-kelompok itu pasti ada. Ya kelompok apakah itu kelompok masjid atau kelompok keluarga atau kelompok reuni itu biasanya ada buzzernya. Sehingga kalau ada orang ngomong begini nanti dia yang mengcounter. Ada ngomong begini nanti dia yang mengcounter, pasti ada itu. Coba kalau kita perhatikan, ya. Jadi ini saya mengajak untuk melihat fenomena masyarakat, ya. Jadi kita uraikan dalam bentuk tulisan, terus kita bagi, kita pelajari, wah bisa ini. Nah, kenapa kita belum bisa melakukan ini? Yang lain-lain belum mulai, kita mulai dari Masjid Syuhada. Kita bikin pergerakan semacam itu, harus ada yang membuat proposal, ya. Proposal apa yang bisa kita lakukan supaya leader, ya, potential leader, orang-orang yang berpotensi untuk menjadi leader itu keluarnya di masjid. Nanti kalau orang dari masjid menjadi gubernur, menjadi presiden, maka insya Allah akan baik. Kalau sekarang ini kan ketika mau pemilihan, mereka baru ke masjid. Setelah terpilih, jauh dari masjid. Nah ini orang yang biasa di masjid, baru kemudian nanti memimpin negara. Begitu. Nah ini saya memberikan gambaran betapa pentingnya tulis-menulis. Penulis-menulis itu untuk mencurahkan ide itu kemudian dibaca, kemudian kita kembangkan. Mudah-mudahan Islam makin hari makin maju karena potensinya ada. Terima kasih.